Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Puskesmas Dempo batal dilakukan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan peternak agar memberikan vaksin hewan ternak secara mandiri sebagai langkah pencegahan penyakit. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Rabu 23 April 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Puskesmas Dempo Palembang batal dilakukan. Pihak Puskesmas pastikan pelayanan pasien tetap berjalan dengan normal. Agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Puskesmas Dempo Palembang dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan hari ini batal dilakukan. Presiden setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang langsung menuju Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin untuk meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA. Pelaksana harian Puskesmas Dempo Palembang, Yuliarni, mengungkapkan persiapan menyambut Kepala Negara terbilang mendadak. Pihak Puskesmas baru mendapat kabar kedatangan Presiden pada Senin malam dan langsung melakukan rapat. Yuliarni mengatakan kabar batalnya kunjungan Presiden ke Puskesmas diterima pagi tadi. Namun pihak Puskesmas menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengamanan untuk mengantisipasi segala hal, termasuk keamanan dan pelayanan selama kunjungan berlangsung. Ya, seperti yang Bapak lihat ya, kami tetap, karena arahannya kan tetap berjalan secara alami. Yang pasti pengamanan, kalau yang Cak-Cak ini kan yang paling penting itu kan aman, nyaman ya. Aman itu bukan hanya dari sisi keamanan tetapi juga terkait dengan pelayanan. Insya Allah kami ya memang mendadak kemarin ya rapatnya itu malam hari Senin malam ya, Senin malam Selasa persiapan, nah Rabu hari ini ya. Yang sampai hari ini memang masih belum ada kepastian, tetapi arahan pimpinan tetap bersiap. Tapi kalau misal pun tidak jadi gimana? Ya kalau dibilang mungkin agak sedih kami ya. Karena saya kawan-kawan pasti kepingin lah ya. Puskesmas Dempo Palembang merupakan salah satu layanan kesehatan yang memberikan layanan program pemerintah cek kesehatan gratis. Meski Presiden tidak jadi mengunjungi Puskesmas, pelayanan terhadap pasien tetap berjalan normal. Riana Pridani melaporkan. Meski kecewa Presiden tidak datang di SD Negeri 129, namun antusias warga masih cukup tinggi. Lapor langsung bersama rekan kami Adit. Adit. Ya, adalah sama halnya seperti informasi yang disampaikan rekan saya Riana Pridani, bahwasannya raut kekecewaan juga tergambar dari guru atau pengajar yang ada di SD Negeri 129 Palembang, di mana SD 129 ini merupakan salah satu titik menjadi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Kami juga sempat melakukan wawancara yang tadi berkaitan dengan perasaan atau mungkin tanggapan dari guru pengajar yang ada di SD Negeri 129 ini, yang menyatakan bahwasannya persiapan untuk penyambutan Presiden Prabowo Subianto yang telah dikabarkan sejak beberapa hari sebelumnya akan berkunjung ke SD tersebut, ternyata batalan ini menjadi salah satu hal yang sangat disayangkan bagi para pengajar. Ya, kami Ya, selain hal tersebut, meski Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak jadi hadir
di SD Negeri 129 Palembang, namun memang antusias masyarakat masih tetap terlihat, dan ini juga terlihat bahwasanya meski bertolak ke sejumlah titik lainnya, namun antusias masyarakat masih terlihat di kawasan SD Negeri 129 ini sendiri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Natia melaporkan kembali ke studio. Laporan langsung Aditya Prianto, meski kecewa Presiden tak datang di SD Negeri 129, namun antusias warga masih cukup tinggi. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Tujuh ribu lebih calon jamaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung siap diberangkatkan pada awal Mei 2025. Sebanyak 7.012 jamaah calon haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dijadwalkan akan berangkat menunaikan ibadah haji pada awal Mei 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.870 jamaah atau sekitar 83% telah melunasi biaya perjalanan haji. Para jamaah akan diberangkatkan dalam 22 kelompok terbang atau kloter, terdiri dari 19 kloter asal Sumatera Selatan dan 3 kloter dari Bangka Belitung. Dengan pendampingan 48 petugas kloter dan 25 petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kanwil Kemenak Sumatera Selatan Arlan Nur Wahidin mengungkapkan bahwa persiapan keberangkatan haji di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung telah mencapai 95%. Persiapan tersebut meliputi kelengkapan dokumen seperti paspor dan visa yang hampir seluruhnya telah rampung. Ya, alhamdulillah dong. Ini sudah 95%. Ya, untuk persiapan dokumen ada. Ya, kita sudah ini. Jadi sementara yang sudah kalau kita lihat dari dokumen per hari ini yang dari 7.012 itu ya yang sudah melunasi ini sudah 6.870. Ya, 83%. Arkan menambahkan seluruh jamaah akan diberangkatkan melalui embarkasi Palembang yang saat ini tengah mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut meliputi layanan pemeriksaan kesehatan dan manasik haji. Pemerintah juga memprioritaskan pelayanan bagi jamaah dengan resiko tinggi atau resti seperti lansia dan ibu hamil agar mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Arkan juga menghimbau seluruh jamaah untuk mematuhi arahan dari Kementerian Agama, terutama terkait barang-barang yang diperbolehkan dan dilarang untuk dibawa. Hal ini demi kelancaran proses keberangkatan menuju Tanah Suci dan agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan peternak agar memberikan vaksin hewan ternak secara mandiri sebagai langkah pencegahan penyakit. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan seluruh peternak untuk rutin melakukan vaksinasi terhadap hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel Ruzwan Effendi mengatakan, vaksinasi merupakan tindakan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan hewan kurban yang akan disembelih saat Idul Adha. Hingga saat ini, pemerintah provinsi telah melakukan vaksinasi sekitar 25.000 hewan kurban. Selain itu, peternak juga melakukan vaksinasi secara mandiri sebagai langkah pencegahan penyakit. Kesehatannya, ya apabila ada sesuatu kita harus vaksin. Kemarin kita sudah melakukan vaksin, sudah lebih kurang 25.000 kita sudah vaksin. Di samping juga ada vaksin yang mandiri dilakukan oleh peternak. Untuk itu kami sangat menghimbau kepada peternak. Ruzwan menambahkan, selain vaksinasi, pihaknya juga terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang diperjualbelikan guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Peternak juga diimbau untuk memberikan pakan yang berkualitas serta memasang pita identitas pada hewan yang dijual, sebagai tanda hewan tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat saat membeli hewan kurban, serta memastikan pelaksanaan Idul Adha berjalan sehat dan lancar. Dinas Ketahanan
Pendengar, target produksi batu bara di wilayah Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai 146,7 juta ton. Kepala Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan Armaya Sentani Pasek di Palembang membenarkan tahun ini produksi batu bara Sumatera Selatan ditargetkan naik 146,7 juta ton dan angka tersebut dari data yang disampaikan masing-masing tambang yang telah disetujui Kementerian ESDM. Armaya menjelaskan target tersebut lebih tinggi 16 juta ton jika dibandingkan pada tahun 2024 yang mencapai 131,28 juta ton dengan realisasi 113,5 juta ton. Armaya mengatakan untuk realisasi produksi batu bara pada triwulan 1 tahun 2025 mencapai 17,12 juta ton. Sedangkan produksi batu bara pada triwulan 1 tahun 2024 mencapai 19,82 juta ton. Namun data tersebut belum dikatakan turun mengingat belum terdata secara keseluruhan. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, ASN Kota Palembang solid menjalankan 5 program prioritas pembangunan kota. Pemerintah Kota Palembang menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan roda pemerintahan yang selaras dan visi misi wali kota dan wakil wali kota saat ini dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah termasuk yang bertugas di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta untuk tidak menyimpang dari arahan kebijakan yang telah ditetapkan. Fokus utama pemerintah Kota Palembang tetap pada 5 program prioritas pembangunan yang telah menjadi landasan dalam merancang masa depan Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasim, menekankan bahwa upaya untuk mewujudkan visi tersebut tidak bisa lepas dari peran serta ASN yang profesional dan berdedikasi tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palembang akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja ASN secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar seluruh program prioritas dapat berjalan dengan baik dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan pihaknya ingin seluruh ASN baik di organisasi perangkat daerah maupun yang bersentuhan langsung dengan masyarakat benar-benar memahami dan mengimplementasikan program prioritas yang sudah canangkan. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Kami akan terus mengevaluasi kalau memang mereka tidak bisa satu hati, mereka tidak bisa bekerja secara ikhlas dalam pelaksanaan di semua, ya seperti atensi Pak Wali Kota bahwa akan kami ganti untuk mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang bekerja secara ikhlas untuk melaksanakan program-program beliau yang pasti untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Menurut Aprizal, jika dalam proses evaluasi ditemukan ASN yang tidak menunjukkan kinerja optimal atau bahkan tidak mendukung arahan kebijakan yang telah ditentukan, maka akan ada konsekuensi tegas. Posisi mereka bisa saja digantikan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menjaga integritas birokrasi dan memastikan bahwa setiap ASN menjalankan tugasnya secara maksimal. Sebagai langkah nyata dalam mengawal implementasi program-program prioritas, Aprizal menyatakan bahwa ia akan turun langsung ke lapangan dan dia berencana mengunjungi seluruh kecamatan di Kota Palembang yang berjumlah mencapai 18 kecamatan setiap pekan. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan arahan langsung kepada ASN. Lamsihar Silitonga melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.
Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemancar relay Batu Raja 90,5 MHz, pemancar relay Belitang 97,6 MHz, pemancar relay Empat Lawang 98,9 MHz, pemancar relay Indralaya 93,7 MHz, pemancar relay Lahat 90,2 MHz, pemancar relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, pemancar relay Muara Beliti 90,0 MHz, pemancar relay Muara 2 88,7 MHz, pemancar relay Pagar Alam 97,7 MHz, pemancar relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan pemancar relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah untuk tampil